Subscribe sekarang di channel MGP Gacor bersama kita. Halo penggemar MotoGP di seluruh dunia. Selamat datang kembali di channel MGP Gacor, tempat kita akan membahas semua hal menarik dari dunia balap motor tercepat di planet ini. Kali ini, kita akan menyelami drama dan emosi yang terekam jelas di Grand Prix Belanda 2025 di sirkuit legendaris Assen. Balapan yang satu ini benar-benar menyajikan kontras emosi yang luar biasa, terutama di kubu tim pabrikan Ducati. Kita baru saja menyaksikan Marc Marquez menorehkan kemenangan ketiga berturut-turut, kombinasi sprint dan Grand Prix, sejak bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Sebuah pencapaian yang fantastis, bukan? Kemenangan pertamanya di Assen sejak 2018 ini tentu saja dirayakan dengan gempita. Tapi di sisi lain garasi, ada Francesco Pecco Bagnaia yang justru diliputi rasa frustrasi, meskipun ia berhasil meraih posisi ketiga. Bayangkan saja, kedua pembalap Ducati ini hanya terpaut 2,666 detik saat melintasi garis finish. Tapi suasana hati mereka jauh berbeda. Video MotoGP Uncensored terbaru memberikan kita gambaran mentah tentang apa yang terjadi di Parc Ferme setelah balapan. Mari kita mulai dengan Marc Marquez. Pria ini benar-benar berada dalam performa puncaknya. Setelah melewati garis finish, Marquez kembali ke krunya dengan senyum lebar dan semangat membara. Dia berseri-seri, "Saya berhasil, dan ketika saya merasa nyaman, saya unggul setengah detik. Saya memacu dengan kecepatan penuh. Assen, kawan. Kita menang di Assen. Luar biasa, bukan?" Bahkan cedera lengannya pada hari Jumat tidak bisa menghentikan semangatnya. Dia bahkan mengatakan lengannya kaku hanya karena peradangan, menunjukkan betapa fokusnya dia pada kemenangan. Ini adalah momen kebangkitan yang kita semua nantikan dari seorang Marc Marquez. Setelah beberapa tahun yang penuh tantangan, dia kembali ke performa terbaiknya dan menunjukkan mengapa dia adalah salah satu pembalap terhebat sepanjang masa. Kemenangan ini bukan hanya sekadar kemenangan balapan, tapi juga penegasan bahwa Marquez telah menemukan kembali sentuhannya, dan dia adalah ancaman serius dalam perebutan gelar juara dunia. Pecco yang frustrasi dan pesan dari gigi dalinya. Nah, sekarang mari kita beralih ke sisi lain garasi Ducati. Pecco Bagnaia, sang juara dunia 2 kali, datang menghampiri Marquez untuk memberikan ucapan selamat. Sebuah gestur sportivitas yang patut diacungi jempol. Namun, begitu kembali ke krunya, terlihat jelas raut kekecewaan di wajah Pecco. Disinilah momen menarik dan penuh pembelajaran terjadi. Gigi Dalinya, manajer umum Ducati Corse yang terkenal dengan ketegasannya, langsung menghampiri Pecco. Dia berusaha keras mengangkat semangat pembalap andalannya itu. "Kamu seharusnya senang, Breng. Kamu balapan yang hebat," desak Gigi. Lalu, dengan tegas, dia menambahkan, "Tampilkan senyum di wajahmu. Aku ingin melihat senyum di wajahmu. Kamu balapan yang hebat, kamu mencatatkan lap tercepat." Ini adalah momen krusial, teman-teman. Gigi Dalinya, sang arsitek di balik dominasi Ducati, ingin melihat lebih dari sekadar hasil di sirkuit. Dia ingin melihat mentalitas juara, semangat positif, bahkan ketika hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Posisi ketiga di MotoGP tentu saja bukan hasil yang buruk bagi sebagian besar pembalap. Tapi bagi Pecco, yang terbiasa bersaing untuk kemenangan, hasil ini terasa seperti kekalahan. Pecco sendiri mengungkapkan perasaannya, "Bagi saya, balapan hebat berarti berjuang, bukan hanya terpaku di situ." Dia merasa tidak cukup berjuang untuk posisi terdepan. Namun, gigi Dalinya tetap teguh, "Baiklah, saya melihatnya, Anda memiliki balapan yang hebat." Ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan psikologis dalam tim balap, terutama dari sosok sekelas Gigi. Menganalisis performa Pecco dan diskusi dengan Marco Bezzecchi. Setelah itu, Pecco mulai memberi pengarahan kepada krunya dan membahas kesulitan yang dia alami dengan bagian depan motor YP 25-nya. Dia bertanya apa yang terjadi pada Alex Marquez, dan menjelaskan, "Awalnya, saya tampil bagus. Kemudian, di sektor ketiga, saya berjuang keras, dan semua orang menyalip saya di tikungan terakhir. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana." Kepala kru Pecco, Christian Gabarrini, mencoba meyakinkannya, "Anda tidak kehilangan apapun dengan Marc, bukan?" Pecco menjawab, "Tidak, karena dia melaju lebih cepat di tikungan 10, tapi saya lebih cepat di tikungan 12. Jadi, level kami hampir sama." Ini menunjukkan bahwa Pecco sebenarnya memiliki kecepatan yang sepadan di beberapa bagian sirkuit, namun konsistensi di sektor-sektor tertentu menjadi tantangan. Kemudian, Pecco juga berdiskusi dengan rekan sesama pembalap VR46 Academy,
Marco Bezzecchi, yang secara mengejutkan finish kedua dengan Aprilia, memisahkan dua pembalap Ducati. Marquez mengerem dengan sangat kuat, kata Pecco. Namun, di tikungan 1 dan tikungan terakhir, kesulitan ketika, saya berada di belakang seseorang. Bezzecchi pun menimpali, saya menyalip Anda karena saya berhasil melakukan serangan dan saya melakukannya. Pecco tampak frustrasi saat mengatakan, FK, saya benar-benar mengerem keras di sana. Dia melanjutkan analisisnya, Mark kuat di sektor 1. Di sektor 2, saya sangat kuat. Dan di sektor 3, saya hampir selevel dengan Mark. Ini adalah gambaran jelas dari perjuangan Pecco. Dia memiliki kekuatan di beberapa area, tetapi ada celah yang perlu diisi, terutama di sektor ketiga dan saat berada di belakang pembalap lain. Kontras perayaan di garasi Ducati. Saat Pecco kembali mendapatkan tepuk tangan meriah di kotak pit Ducati, salah satu mekaniknya bertanya mengapa dia tampak tidak berminat untuk merayakan. Sebuah pertanyaan sederhana namun menohok, yang kembali menyoroti perbedaan emosi antara Pecco dan seluruh tim. Tak lama kemudian, Marc Marquez yang berseri-seri melompat ke pit lane sambil menggenggam trofi kemenangannya, siap bergabung dalam pesta. Momen puncak dari kontras emosi ini adalah ketika gigi dalinya, dalam kegembiraannya, mencium kedua motor Desmosedici, motor Marc yang memenangkan balapan dan motor Pecco yang meraih podium. Sebuah gestur yang menunjukkan bahwa bagi Gigi, kedua motor itu adalah hasil kerja keras tim, dan keduanya patut diapresiasi. Pelajaran dari Assen 2025. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Grand Prix Belanda 2025 ini? Pertama, Marc Marquez kembali, dan dia adalah ancaman nyata. Adaptasinya dengan Ducati sudah mencapai puncaknya, dan dia menunjukkan mengapa dia adalah pembalap dengan 8 gelar juara dunia. Kedua, pentingnya mentalitas dalam balapan. Pecco adalah pembalap luar biasa, tetapi emosinya setelah balapan menunjukkan tekanan yang sangat besar. Pesan dari gigi dalinya untuk tersenyum bukan hanya tentang ekspresi wajah, tetapi tentang sikap mental, tentang menerima hasil dan tetap positif untuk balapan berikutnya. Balapan motor adalah olahraga yang sangat menuntut, tidak hanya secara fisik tetapi juga mental. Ketiga, Ducati memiliki dua pembalap super cepat, tetapi dengan dinamika yang berbeda. Persaingan internal ini akan menjadi salah satu cerita paling menarik sepanjang musim. Bagaimana Pecco akan mengatasi frustrasinya dan bangkit kembali? Bagaimana Marc akan terus membangun momentumnya? Ini baru awal musim, teman-teman, dan kita bisa menantikan lebih banyak drama, lebih banyak aksi, dan lebih banyak pelajaran berharga dari dunia MotoGP. Bagaimana menurut kalian? Apakah Pecco terlalu keras pada dirinya sendiri? Atau apakah mentalitas seperti ini yang membuatnya menjadi juara dunia? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe channel saya untuk konten MotoGP lainnya, dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di balapan berikutnya. Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan besar.